Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Cerita tentang Nyai Endit merupakan salah satu kisah legenda yang berasal dari wilayah Garut, Jawa Barat. Kisah ini tidak hanya sekadar cerita rakyat, tetapi juga memuat pesan moral tentang akibat keserakahan dan kezaliman terhadap sesama. Dalam cerita ini, kita akan mengikuti perjalanan kehidupan seorang perempuan kaya raya bernama Nyai Endit yang pada akhirnya mendapatkan hukuman atas perbuatannya yang keji terhadap masyarakat sekitarnya. Mari kita simak bersama kisah legenda ini dari awalnya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang terletak di sebelah utara kota Garut, hiduplah para penduduk yang kebanyakan bekerja sebagai petani. Desa ini, meskipun memiliki tanah yang subur dan dapat menghasilkan padi yang melimpah, tetap dihantui oleh masalah kemiskinan. Para petani di desa tersebut berjuang keras untuk mengolah sawah mereka, tetapi air merupakan sumber daya yang langka. Akibatnya, meskipun mereka bekerja keras dari pagi hingga sore hari, hasil panen tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kesulitan hidup yang dialami oleh penduduk desa ini bukan hanya disebabkan oleh faktor alam. Ada satu sosok yang membuat keadaan semakin sulit, yaitu Nyai Endit. Ia adalah seorang perempuan kaya raya yang tinggal di desa tersebut. Kekayaannya berasal dari warisan suaminya yang telah meninggal dunia. Sejak suaminya tiada, Nyai Endit hidup dalam kemewahan, tetapi sayangnya kekayaan tersebut membuatnya menjadi sosok yang kikir dan congkak. Nyai Endit tidak pernah merasa puas dengan kekayaan yang dimilikinya. Sebaliknya, ia justru semakin serakah dan memanfaatkan penduduk desa untuk memperkaya dirinya sendiri. Ia dikenal sebagai seorang tengkulak, orang yang membeli hasil panen para petani dengan harga yang sangat rendah. Dengan harga murah tersebut, Nyai Endit kemudian menjual kembali beras kepada penduduk desa dengan harga yang sangat tinggi, terutama saat persediaan beras menipis. Situasi ini sangat merugikan para petani yang sudah hidup dalam kondisi miskin. Tak hanya memanfaatkan situasi ekonomi yang sulit, Nyai Endit juga tidak segan-segan menindas para petani. Ia seringkali menekan para petani untuk segera menjual hasil panen mereka meskipun harga yang ditawarkan sangat tidak layak. Ketika persediaan beras masyarakat habis, mereka harus membeli beras dari Nyai Endit dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan saat mereka menjual padi kepada Nyai Endit sebelumnya. Kebijakan harga yang ditetapkan oleh Nyai Endit ini menyebabkan banyak penduduk jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam. Tidak sedikit warga desa yang terpaksa harus berhutang kepada Nyai Endit untuk bisa membeli beras. Namun, hutang tersebut bukanlah hal yang mudah dibayar, karena Nyai Endit selalu menuntut pembayaran dengan bunga yang tinggi. Bahkan, jika ada warga yang terlambat membayar hutangnya, Nyai Endit tidak segan-segan mengambil paksa harta benda atau hewan ternak milik warga tersebut. Tidak ada sedikit pun toleransi atau belas kasihan dalam dirinya. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin memburuk, Nyai Endit justru hidup dalam kemewahan. Ia seringkali mengadakan pesta-pesta besar di rumahnya, mengundang para tamu dari kalangan orang kaya dan berpesta dengan makanan-makanan mewah yang melimpah. Bagi penduduk desa, pesta-pesta tersebut menjadi pemandangan yang menyesakan hati, terutama karena mereka hanya bisa menyaksikan kemewahan tersebut dari kejauhan, sementara mereka sendiri mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, Nyai Endit mengadakan pesta yang sangat besar di rumahnya. Pesta tersebut diadakan dengan meriah, diiringi musik dan tarian. Makanan-makanan mewah tersaji di meja-meja besar, sementara tamu-tamu yang hadir bersukacita menikmati segala kemewahan yang disediakan oleh Nyai Endit. Namun, di luar rumah Nyai Endit, keadaan sangat berbeda. Penduduk desa mulai merasakan kelaparan karena persediaan beras mereka telah habis, sementara harga beras yang dijual oleh Nyai Endit semakin tinggi. Di tengah keramaian pesta tersebut, datanglah seorang pengemis tua. Pengemis itu mengenakan pakaian compang-camping dan tubuhnya terlihat lemah. Ia berjalan terbungkuk-bungkuk, mendekati rumah Nyai Endit dengan harapan bisa mendapatkan sedikit makanan. Namun, ketika pengemis itu tiba di depan rumah, Nyai Endit yang sedang asyik berpesta justru merasa terganggu dengan kehadirannya. Nyai Endit segera memanggil penjaga rumahnya dan menyuruh mereka untuk mengusir pengemis tersebut. "Pergilah dari sini, pengemis tua. Kamu hanya mengacaukan pestaku," teriak Nyai Endit dengan nada kasar. Pengemis tua itu tidak menyerah. Ia memohon belas kasihan dari Nyai Endit, meminta sedikit makanan agar bisa bertahan hidup. Namun, Nyai Endit tidak peduli.
ia tetap memaksa pengemis tersebut untuk pergi, tanpa memberikan sedikit pun bantuan. Keesokan harinya, setelah pesta besar yang diadakan oleh Nyai Endit, penduduk desa menemukan sesuatu yang aneh. Di tengah jalan desa, tertancap sebuah tongkat kayu yang tidak diketahui asal-usulnya. Tongkat tersebut tertancap kuat di tanah, dan tidak ada satupun warga yang berhasil mencabutnya meskipun sudah berusaha keras. Berita tentang tongkat misterius ini segera menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang penasaran dan mencoba mencabut tongkat tersebut, namun semuanya gagal. Nyai Endit, yang juga mendengar kabar tentang tongkat itu, merasa penasaran dan mendekati kerumunan warga yang sedang mencoba menarik tongkat tersebut. Ketika Nyai Endit tiba di lokasi, ia melihat pengemis tua yang kemarin diusirnya dari pesta. Pengemis itu kembali muncul. Kali ini ia mendekati tongkat misterius tersebut. Warga yang melihat pengemis tua itu merasa heran, karena mereka tidak menyangka bahwa pengemis tersebut akan berani mendekati tongkat yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Nyai Endit yang merasa terganggu dengan kehadiran pengemis tua itu segera berkata dengan marah, "Hei, pengemis tua! Jangan-jangan ini semua adalah ulahmu. Jika memang kamu bisa, cabut tongkat itu dan pergi dari sini." Pengemis tua itu menatap Nyai Endit dengan tenang, kemudian tanpa berkata apa-apa, ia mendekati tongkat tersebut. Dengan satu tarikan ringan, pengemis itu berhasil mencabut tongkat yang tertancap di tanah. Warga desa terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pengemis tua tersebut mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Setelah tongkat itu dicabut, tiba-tiba dari lubang tempat tongkat itu tertancap, keluarlah air yang memancar dengan deras. Air tersebut terus mengalir. Semakin lama semakin banyak hingga membentuk aliran yang besar. Warga yang menyaksikan peristiwa itu mulai panik, karena air yang mengalir semakin deras dan membanjiri desa. Air yang terus mengalir tersebut berubah menjadi banjir besar yang menenggelamkan desa. Warga desa berlarian menyelamatkan diri, mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari air yang semakin tinggi. Namun, di tengah kepanikan tersebut, Nyai Endit justru berusaha menyelamatkan harta bendanya. Ia berusaha membawa perhiasan dan barang-barang berharganya ke tempat yang aman, tetapi usahanya sia-sia. Banjir semakin besar dan akhirnya menenggelamkan seluruh desa, termasuk rumah Nyai Endit. Nyai Endit yang terjebak di rumahnya tidak mampu menyelamatkan diri. Ia tenggelam bersama seluruh hartanya. Konon, menurut cerita yang beredar di masyarakat, tubuh Nyai Endit berubah menjadi batu yang berada di dasar danau yang terbentuk setelah banjir besar tersebut surut. Danau itu kemudian dikenal dengan nama Situ Bagendit, yang berasal dari kata Situ, yang berarti danau, dan Bagendit, yang diambil dari nama Nyai Endit. Kini Situ Bagendit menjadi salah satu tempat wisata populer di Garut, Jawa Barat. Kisah ini menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa keserakahan dan ketidakpedulian terhadap sesama akan mendatangkan malapetaka. Nyai Endit yang kaya raya dan hidup dalam kemewahan akhirnya harus menerima hukuman atas perbuatannya yang tidak adil terhadap penduduk desa. Harta yang ia kumpulkan dengan cara menindas orang lain tidak bisa menyelamatkannya dari hukuman yang setimpal. Kisah Nyai Endit mengajarkan kita tentang pentingnya sikap peduli dan berbagi kepada sesama. Kekayaan bukanlah segalanya, dan tidak ada gunanya jika hanya digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Pada akhirnya, sikap serakah dan kejam hanya akan mendatangkan bencana, sementara kebaikan hati dan kepedulian terhadap sesama akan membawa kebahagiaan yang sejati. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Mitos dan Fakta ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita video selanjutnya dan teruslah bangga dengan warisan budaya Nusantara.